Selamat datang di Carvaganza and Let's Talk About Cars. Ini adalah opsi baru, opsi menarik, dan ini adalah versi terbaru dari Range Rover Evoque. The new Range Rover Evoque model year 2025. Sekarang sudah bisa Anda miliki, dan sekarang kita lihat apa aja ditawarkan dari sebuah SUV compact Range Rover Evoque ini. Check this out. Dimulai dari desain lebih dulu. Teman-teman, memang desainnya ini masih khas sebuah Range Rover Evoque yang model sebelumnya. Dia dimana bentuknya bulat, lalu juga clean dan juga sleek. Termasuk juga menawarkan kesan yang mewah. Yang berubah adalah di bagian grillnya sekarang punya ornamen yang baru, tetap menggunakan emblem Range Rover besar di sini, lalu menggunakan penerangan yang berteknologi LED. Lampu depan LED ini masih khas sebuah Range Rover, jadi memang tampil compact, slim seperti ini. Di sini ada pemanis 3RL. Dan juga lampu pemanis determining juga di bagian bawahnya. Nah, ketika Anda mengaktifkan lampu sen, dia akan sekuensial untuk mengaktifkan penanda sennya. Mobil ini dilengkapi dengan fitur ADAS. Teman-teman karena lihat di bagian atasnya ada komponen radar 2, sebelah kiri sebelah kanan, dan juga ditopang ataupun dibantu dengan komponen kamera di sini. Sekarang kita geser ke samping karena juga jadi tawaran menarik dari Range Rover versi terbaru ini. Yuk. Mengusung sebuah SUV compact, dimensinya memang dibuat nggak terlalu besar. Dia hanya punya panjang sekitar 4,3 meter dari ujung depan sana sampai ke bagian belakang, dan punya wheelbase di 2681 mm yang memang ini cukup compact untuk sebuah SUV. Tapi tetap mempertahankan atau menawarkan kesan yang lapang. Nanti kita lihat untuk bagian dalamnya. Nah, dia pakai ring 20, depan dan belakang rata dengan ban profil 235/50. Nah, untuk ground clearance-nya sebagai SUV urban dan juga disebut bisa untuk melewati jalan-jalan light off-road, dia punya ground clearance ataupun tinggi dari sini sampai ke tanah 212 mm. Nah, buat membuat desainnya lebih premium, tampil lebih elegan, juga untuk door handle dia pakai model auto flush. Jadi ketika mengunci ini akan menutup ke bagian bodi ataupun rata dengan bodi, juga untuk meningkatkan fungsi dari aerodinamika sebuah mobil Range Rover Evoque ini. Nah, tapi juga dia pakai floating roof yang memang tampil melandai, jadi sedikit agak turun ke bagian pilar belakangnya. Sekarang kita lihat yuk bagian dalam dari mobil ini. Masuk ke dalam dari the new Range Rover Evoque ini, memang dia menawarkan kesan yang high quality, mewah dan juga premium. Dan sekarang di tampilan terbaru ini dia tampil lebih simple, lalu juga terlihat lebih seamless karena memang nggak ada tombol-tombol fisik yang ada di bagian konsol tengah sini. Jadi semuanya diatur lewat panel head unitnya yang berukuran 11,4 inci ini. Mulai dari pengaturan AC, lalu juga mengatur perlampuan, sampai dengan connectivity untuk smartphone, mulai dari Apple CarPlay dan juga Android Auto ini sudah ada di mobil ini. Dan yang menarik adalah layar ini benar-benar jernih, lalu juga tegas, dan UI-nya ini menarik. Nah, yang menarik juga mobil ini sudah dilengkapi dengan software over the air. Jadi ketika mobil ini harus mendapatkan update, pemiliknya nggak perlu datang ke dealer, nggak perlu repot-repot datang ke dealer karena sudah bisa diupdate secara online karena sudah mendukung fitur over the air tadi. Nah, untuk setirnya juga masih serupa ataupun jadi ciri khas dari Range Rover ya. Dia bentuknya seperti ini, mewah, gagah dengan bentuk tombol klakson yang besar ataupun kotak seperti ini, dan juga ada tulisan Range Rover di sini. Untuk pengaturan setirnya sudah elektrik. Jadi untuk maju mundur, tinggi rendah, ini sudah bisa diatur secara elektris. Nah, untuk joknya juga sudah diatur dengan elektrik. Ini ada 8 arah, jadi kita bisa atur untuk reclining, tinggi rendah, maju mundur sudah bisa diatur secara lebih praktis. Termasuk dengan pengaturan memory seat yang ada 3 di sini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan settingan yang sudah Anda tentukan di awalnya. Nah, di sini ada konsol penyimpanan, dia sudah soft opening. Di sini bisa untuk wireless charging dan juga ada slot USB port tipe C. Di sini ada 2 cup holder dan juga armrest yang di bawahnya sudah dilengkapi dengan USB port baik C ataupun A, dan ini cukup dalam untuk menyimpan barang-barang ketika Anda berselancar dengan mobil ini. Jadi memang tawaran-tawaran fitur yang menarik dan juga tata layout yang dibuat sangat premium, high quality untuk memenuhi ekspektasi konsumen borjuis ataupun kelas atas dari Range Rover. Oh ya, untuk mendukung fitur keselamatan juga sudah dilengkapi dengan fitur ADAS, teman-teman. Jadi ada Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, dan juga sampai Emergency Braking System yang ketika mobil ini sudah mepet banget dengan objek di depan, dia akan langsung memberikan notifikasi. Dan ketika driver enggak juga mengerem ini, dia akan langsung mengambil rem supaya potensi tabrak depan itu bisa terhindarkan. Nah, untuk mendukung
berkendara sehari-hari juga sudah dilengkapi dengan 3D surround view monitor dan dia sampai 540 derajat. Jadi penting banget nih dan butuh banget ketika Anda lagi masuk ke jalan yang sempit ataupun jalan-jalan off-road, karena dia akan menampilkan visual sampai hingga ke kolong mobilnya. Selebihnya ada fitur untuk memanjakan penumpang dan juga driver, karena ada ambient light, ada 10 pilihan, teman-teman bisa pilih. Lalu juga fitur-fitur keselamatan yang standar seperti ABS, lalu juga ABD, brake assist, lalu juga auto hold sampai dengan hill descent control. Mobil ini sudah dibekali dengan paket-paket fitur keselamatan tadi. Oh ya, termasuk juga dengan panoramic roof yang diklaim sebagai panoramik paling terbesar di kelas SUV compact premium. Nah, untuk tadi mengatur fungsi-fungsi ADAS-nya, di sini ada tombol. Sebelah kanan ini untuk fitur ADAS-nya, jadi ada untuk adaptive cruise control, lalu juga untuk mengatur seberapa cepat laju mobil ini, dan sebelah kiri ini untuk infotainment. Nah, seluruh informasi dari mobil ini bisa dipantau lewat cluster meter TFT-nya ini yang berbentang layar 12,3 inci. Jadi informasi dari kendaraan, mulai dari fitur-fitur ADAS, lalu juga fitur-fitur keselamatan, baik juga TPMS, ini bisa Anda lihat dan pantau lewat cluster meter di depan sini. Dan untuk mendukung keasikan berkendara, the new Range Rover juga dilengkapi dengan beberapa pilihan drive mode. Memang aturnya harus di sini, teman-teman. Jadi ada Eco, lalu juga ada Grass, Gravel, Snow, Sand, Matrats, dan juga ada Auto Terrain Response. Jadi ini dia akan langsung mengkalibrasi ataupun mencocokkan kondisi jalan yang kita lalui. Sekarang kita pindah ke belakang, lihat tawaran apa yang disajikan oleh the new Range Rover model year 2025 ini. Karena sebuah SUV compact, apakah senyaman itu ketika harus duduk di bagian pilar ataupun di row keduanya? Nah, teman-teman, ini adalah penampakan ketika Anda duduk di bagian baris belakangnya. Jadi memang nggak seluas mungkin Velar ataupun model Range Rover lainnya, tapi ini cukup mengakomodasi untuk sebuah mobil SUV perkotaan di segmen premium yang memang tampil dengan dimensi yang compact. Ini saya punya tinggi badan 175 cm. Teman-teman bisa lihat headroomnya cukup luas dan masih menyisakan ruang kepala yang sangat baik. Nah, untuk legroomnya masih menyisakan sekitar 8 jari. Ini cukup menarik ya, dengan wheelbase hanya sekitar 2,6 meteran, tapi masih menyaksikan ruang duduk ataupun posisi duduk yang baik untuk penumpangnya. Seluruh bangku sudah dilengkapi dengan komponen headrest baik di sebelah kanan, tengah, dan juga sebelah sisi kirinya. Ada armrest yang cukup besar, jadi dimensinya cukup besar nih ya, dan dengan 2 cup holder. Di tengah sini ada kisi-kisi AC, dan rasanya ini akan menarik ketika memang harus dibawa jarak jauh ya, karena menawarkan comfort yang oke untuk sebuah mobil sekompak ini. Nah, teman-teman, ini adalah belakangnya, memang tampil sleek, bold, dan juga masih mempertahankan desain yang khas dari sebuah Range Rover Evoque, sebuah portofolio mobil paling termurah dari Range Rover. Desain stop lamp ini cantik sekali dengan sudah berteknologi LED tentunya, dan di sini ada logo Range Rover besar mengapit tepat di bagian tengah, dan di belakang juga sudah dilengkapi dengan komponen spoiler yang membuat mobil ini tampil lebih sporty. Ada komponen defogger dan ada juga komponen ataupun titik-titik sensor untuk mendukung fitur ADAS dan juga sensor parkir ketika mobil ini mundur ke belakang. Secara garis besar memang desainnya mewah sekali, premium, dan juga khas, masih dipertahankan oleh Range Rover di versi terbarunya ini. Untuk bagasinya sudah pakai electronic pull tailgate, dan teman-teman, ini dia punya volume di 591 liter, jadi diklaim bisa bawa tas golf, lalu dengan 2 kabin koper ini bisa masuk ke bagasi utamanya. Nah, di sini juga ada komponen partisi untuk menjamin privasi lebih ketika Anda membawa barang di bagasi utamanya. Ini cukup luas, tapi ketika teman-teman merasa kurang, bisa meratakan baris kedua, jadi daya tampungnya sampai 1.300 liter. Cukup menarik untuk sebuah SUV compact dengan panjang hanya sekitar 4,3 meter, tapi punya tawaran cargo space yang cukup luas. Di balik bonetnya mengemas mesin 2000 cc 4 silinder dengan tenaga sekitar 200 PS atau sekitar 197 horsepower dan torsinya 320 Nm yang bisa digapai dari putaran mesin yang cukup rendah 1200 rpm sampai 1400 rpm. Nah, output tadi disalurkan ke 4 rodanya dengan teknologi all wheel drive. Nah, mobil juga disokong dengan teknologi mild hybrid yang memastikan untuk konsumsi bahan bakarnya tetap optimal dengan mesin yang cukup besar ditopang oleh Range Rover Evoque terbaru ini.
Itu tadi first impression dengan the new Range Rover Evoque model 2025. Mobil ini jual dengan harga 1,88 miliar on the road. Tapi menariknya untuk 10 pembeli pertama, harganya akan dikurangi menjadi 1,799 miliar. Ada 3 pilihan warna baru dan yang paling menarik adalah warna birunya. Tapi sayang yang model dipajang ini tidak warna biru itu, tapi ini warna hitam. Nah teman-teman, bagaimana pendapat kalian soal mobil ini? Sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.